Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai nilai-nilai dan norma kepribadian. Baik, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri, Niputu Masyidanta Dewi, absen 34. Dan teman saya, Ide Bagus Gede Puja Sidanta, absen 12. Dan Nikomang Wahyudiani, absen 13. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian nilai-nilai kepribadian. Kepribadian merupakan suatu yang menggambarkan ciri khas atau keunikan seseorang yang membedakan orang tersebut dengan orang lain. Ada beberapa istilah yang dekat dengan kepribadian, yaitu nilai, sikap, akhlak, dan karakter. Nilai merupakan disposisi yang lebih luas dan sifatnya mendasar serta stabil sebagai bagian dari kepribadian individu yang dapat mewarnai kepribadian kelompok atau kepribadian bangsa. Ciri-ciri kepribadian adalah karakteristik seperti sifat malu, agresif, mengalah, malas, ambisius, dan setia yang diperagakan oleh individu dalam sejumlah situasi. Dengan kata lain, ciri kepribadian adalah karakteristik yang bertahan yang memberikan perilaku seseorang individu. Berikut adalah nilai-nilai kepribadian yang penting untuk dikembangkan. Yang pertama, integritas. Menjadi seorang yang jujur dan konsisten dalam bertindak dan bertutur kata, memiliki integritas yang kuat membantu seseorang membangun hubungan yang sehat dan memperoleh kepercayaan diri orang lain. Yang kedua, empati. Kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Empati memungkinkan seseorang untuk merasa terhubung dengan orang lain dan membantu memperbaiki hubungan sosial. Yang ketiga, kerja keras. Kemampuan untuk bekerja keras dan tekun dalam mencapai tujuan. Kerja keras memungkinkan seseorang untuk memperoleh prestasi yang diinginkan dan merasa bangga dengan diri sendiri. Yang keempat, kepercayaan diri. Keyakinan pada diri sendiri dan kemampuan untuk mengambil risiko. Kepercayaan diri memungkinkan seorang untuk mencapai tujuan yang sulit dan merasa puas dengan diri sendiri. Yang kelima, kemandirian. Kemampuan seseorang untuk bertindak mandiri dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Kemandirian memungkinkan seseorang untuk mempertahankan otonomi dan meraih kesuksesan dalam hidup. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya, di sini ada faktor penentu yang membentuk kepribadian, diantaranya adalah yang pertama, faktor keturunan. Faktor keturunan merujuk pada faktor genetis seseorang individu yang dapat dilihat mulai dari fisik, bentuk wajah, gender, temperamen, komposisi otot, dan refleks. Tingkat energi dan irama biologis adalah karakteristik pada umumnya. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan di mana kita tinggal sangat besar pengaruh terhadap pembentukan kepribadian pada setiap individu. Pembentukan karakter kita adalah melalui lingkungan di mana kita tinggal, tumbuh, dan dibesarkan, norma dalam keluarga, teman-teman, dan kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang kita alami. Yang ketiga, faktor situasi. Kepribadian seseorang walaupun pada umumnya mantap dan konsisten, akan berubah dalam situasi yang berbeda. Tuntunan yang berbeda dari situasi yang berlainan memunculkan aspek-aspek yang melainkan dari kepribadian seseorang. Selanjutnya, terdapat dua cara utama untuk menilai kepribadian seseorang, diantaranya yang pertama, survei mandiri. Survei yang diisi oleh individu adalah cara paling umum yang digunakan untuk menilai kepribadian. Kekurangan dari survei jenis ini adalah individu mungkin berbohong atau mungkin hanya menunjukkan kesan yang baik. Yang kedua, survei peringkat oleh pengamat. Survei ini dikembangkan untuk memberikan suatu penilaian bebas mengenai kepribadian seseorang. Survei peringkat terbukti merupakan dasar pertimbangan yang lebih baik atas keberhasilan suatu pekerjaan.
2. Pengertian norma kepribadian. Norma memiliki peran sebagai pedoman sehari-hari yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penerapannya, norma berlaku di banyak bidang kehidupan masyarakat, baik itu keagamaan, kesenian, budaya, adat istiadat, ataupun pendidikan. Berikut menurut Soemarjan, norma-norma memiliki dua fungsi, yaitu 1. Sebagai pedoman hidup yang berlaku bagi semua masyarakat. 2. Mengikat setiap anggota masyarakat sehingga berakibat memberikan sanksi kepada anggota masyarakat yang melanggarnya. Ada beberapa macam-macam norma, yaitu A. Cara merujuk pada suatu bentuk perbuatan. Norma berdasarkan cara ini memiliki daya ikat yang sangat lemah bila dibandingkan dengan kebiasaan. Cara biasanya lebih menonjol dalam hubungan antar individu. B. Kebiasaan. Cara merujuk pada suatu bentuk perbuatan. Norma berdasarkan cara ini memiliki daya ikat yang sangat lemah bila dibandingkan dengan kebiasaan. Cara biasanya lebih menonjol dalam hubungan antar individu. Yang C. Ada tata kelakuan. Bila suatu kebiasaan dilakukan tidak hanya berdasarkan perilaku saja, melainkan diterima sebagai norma yang mengatur, kebiasaan tersebut akan menjadi tata kelakuan. Tata kelakuan menjadi gambaran sifat-sifat hidup dalam kelompok manusia dan dilaksanakan sebagai alat pengawasan, karena dapat memaksakan suatu perbuatan kepada individu. Yang D. Ada adat istiadat. Adat istiadat merupakan tata kelakuan masyarakat yang terintegrasi secara kuat dengan pola-pola perilaku baik. E. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan norma yang berasal dari bisikan hati nurani. Norma kesusilaan ini biasanya sering muncul saat seseorang hendak melakukan sesuatu. Bisa disimpulkan bahwa kepribadian adalah suatu perpaduan yang utuh antara sikap, sifat, pola pikir, emosi, serta juga nilai-nilai yang mempengaruhi individu tersebut agar berbuat sesuatu yang benar sesuai dengan lingkungan. Seseorang yang memiliki kepribadian menarik atau positif adalah individu yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan memiliki kestabilan emosi yang mantap. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parang Santi. Om Santi 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 Om.